Dahulu, orang Arab Mekah memiliki kebiasaan menyusukan bayinya pada orang desa. Hal itu bertujuan agar bayi mereka memiliki karakter yang kuat, bahasa Arabnya bagus, dan badannya kekar. Oleh karenanya, Muhammad yang masih bayi juga disusukan kepada seorang perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Ada kisah yang sangat dramatis saat Halimah As-Sa'diyah menerima Muhammad kecil sebagai anak susuannya. Hal ini dikarenakan bayi yang akan menjadi Rasul itu anak yatim, sehingga keberadaannya sangat disepelekan. Tapi ternyata malah di sana banyak keberkahan yang bertebaran. Kisah lengkapnya sebagaimana berikut. Kala itu zaman paceklik, hidup serba sulit, maka perempuan-perempuan Bani Sa'ad mengadu nasib menuju Mekah. Mereka menerima jasa menyusui bayi. Dari sanalah mereka akan mendapatkan upah untuk bekal hidup. Di antara perempuan-perempuan itu ada seseorang yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Dia berangkat bersama suami tercintanya. Dibawanya anaknya yang masih bayi. Halimah As-Sa'diyah bukanlah orang yang berpunya. Hal itu terlihat dari kendaraannya yang berupa keledai beserta unta tua. Bayi Halimah itu sangat rewel dan selalu menangis. Sampai-sampai Halimah dan suami tidak pernah bisa tidur. Bayi itu menangis karena dia kelaparan. Halimah As-Sa'diyah dan suami sendiri juga kelaparan. Mereka tidak punya bekal yang cukup untuk makan. Unta tuanya itu sudah tak lagi mengeluarkan air susu. Halimah dan suami terus melangkah. Mereka tidak patah arang. Mereka tetap berharap di Mekah mendapatkan bayi yang bisa memperbaiki kehidupan. Halimah As-Sa'diyah melihat kendaraannya sangat kelelahan, apalagi tidak ada makanan untuk diberikan kepada hewannya itu. Sesampainya di Mekah, para perempuan itu mencari bayi yang hendak disusukan. Muhammad kecil pun ditawarkan kepada mereka. Akan tetapi mereka itu tidak ada yang mau, dikarenakan Nabi anak yatim, karena biasanya mereka mendapatkan upah dari ayah bayi. Tak selang beberapa lama, para perempuan itu sudah mendapatkan bayi untuk disusui. Hanya Halimah As-Sa'diyah yang belum mendapatkannya. Para rombongan itu pun bersiap-siap pulang. Halimah tidak mau pulang dengan tangan kosong. Akhirnya dia terpaksa menerima Muhammad kecil. Aku tidak ingin pulang tanpa membawa bayi. Aku akan mendatangi bayi yatim itu. Aku akan menyusuinya, ungkap Halimah As-Sa'diyah pada suaminya. Iya, semoga Allah memberi kita berkah karenanya, jawab si suami. Halimah As-Sa'diyah pun mendatangi rumah Nabi. Dia utarakan keinginannya. Ibu Nabi mengiyakan. Halimah As-Sa'diyah pun membawa calon Nabi itu. Sungguh Halimah terpaksa membawanya. Halimah As-Sa'diyah tidak punya pilihan lain. Andaikan masih ada bayi selain Muhammad, maka Halimah As-Sa'diyah tidak akan membawa Muhammad bayi. Sesampainya di tempat berkumpul, Halimah As-Sa'diyah menyusui Muhammad kecil. Beliau menyusu sesukanya sampai selesai. Bayi Halimah juga disusuinya sampai kenyang. Lalu mereka berdua tidur pulas. Padahal sebelumnya bayi Halimah As-Sa'diyah itu tidak pernah tidur karena air susu Halimah tidak bisa membuatnya kenyang. Kemudian suami Halimah mendatangi unta tuanya. Dia kaget dan takjub. Ternyata air susu milik unta tua itu penuh. Maka suami Halimah memerasnya. Hasil perasan itu dibagi dua, dirinya dan Halimah As-Sa'diyah. Air susu itu membuat mereka merasa kenyang. Mereka pun bisa istirahat dengan nyaman pada malam itu. Melihat hal itu, para teman-teman Halimah As-Sa'diyah menyadari apa yang terjadi pada Halimah. Maka mereka mengatakan bahwa Halimah As-Sa'diyah telah mendapatkan berkah. Ketahuilah demi Allah wahai Halimah, sungguh kamu mendapatkan seseorang pembawa berkah, kata seorang pada Halimah. Aku juga berharap begitu, jawab Halimah. Ketika Halimah pulang bersama rombongan, keberkahan itu juga ia rasakan. Bagaimana tidak, kendaraan Halimah begitu perkasa, bahkan lebih perkasa dari kendaraan orang-orang. Padahal sebelumnya kendaraan Halimah begitu lemahnya.
Hal itu membuat rombongan heran, sampai-sampai mereka mengatakan, "Wahai putri Abu Du'aib, tunggulah kami, bukankah ini kendaraanmu yang kemarin?" "Iya," kata Halimah As-Sa'diyah, "sungguh kendaraanmu sangat kuat," kata mereka lagi. Tidak hanya itu, keanehan dan keajaiban juga terjadi ketika Halimah As-Sa'diyah sampai di rumahnya. Bagaimana tidak, Halimah mendapati tanahnya sangat subur dan banyak rumputnya. Kambing-kambing Halimah pun terlihat kenyang dan memiliki banyak susu. Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya memerasnya lalu meminumnya. Padahal kala itu kambing-kambing tetangganya tidak memiliki susu, karena kambing-kambing mereka tidak kenyang seperti kambing Halimah As-Sa'diyah. Halimah dan suami terus saja mendapatkan keberkahan dari Allah. Halimah juga sangat menyayangi Muhammad kecil. Oleh karenanya Halimah sangat sedih saat masa menyusui sudah selesai. Ketika masa menyusui selesai, Halimah membawa lagi Muhammad kecil pada ibunya. Halimah As-Sa'diyah sangat sedih harus berpisah dengan anak susuannya itu. Maka Halimah meminta pada ibunda Nabi agar membiarkan Nabi tinggal bersamanya. Halimah As-Sa'diyah akan merawatnya sampai besar. "Andai saja engkau membiarkan anakku ini tinggal bersamaku sehingga dia besar, aku takut dia terkena penyakit Mekah," kata Halimah pada ibunda Nabi. Ibunda Nabi juga merasa berat melepaskan anaknya. Halimah terus merayu. Akhirnya ibunda Nabi mengizinkan Halimah As-Sa'diyah membawa anaknya kembali. Halimah pun membawa Nabi Muhammad dengan riang gembira. Ketika Nabi Muhammad kecil berumur 4 atau 5 tahun, terjadilah sebuah peristiwa besar, yaitu Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW. Kala itu Muhammad kecil sedang bermain-main dengan teman sebaya. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Lalu malaikat Jibril memegang Nabi dan menidurkannya. Malaikat Jibril membelah hatinya dan mengeluarkannya, lalu mengeluarkan alaqah atau segumpal daging. "Ini bagian darimu," kata Jibril. Lalu Jibril membasuhnya di sebuah baskom dengan air Zam-Zam. Kemudian menata tempat yang dibelah. Lalu Jibril mengembalikan hati itu pada tempatnya. Anak-anak yang sebelumnya bersama Muhammad berlarian pada Halimah As-Sa'diyah. Mereka mengatakan bahwa Muhammad telah dibunuh. Maka Halimah As-Sa'diyah dan orang-orang mendatangi Muhammad. Mereka mendapati Muhammad kecil telah pucat. Halimah pun takut terjadi apa-apa pada putra susuannya itu. Maka Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Muhammad kecil pada ibundanya, yaitu Aminah. Nabi Muhammad terus tinggal bersama ibunya sampai berumur 6 tahun.